والشمس وضحاها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi dengan saya walaupun lewat kamera. Pada kali ini saya akan membahas yaitu tentang syarat-syarat sujud. Nah, untuk para penonton-penonton dimanapun kalian berada, mohon ditonton videonya dari awal sampai akhir dan jangan skip. Nah, untuk pembahasannya pasti pada penasaran, pasti ada yang penasaran. Tonton sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana ulumahum amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal surutus sujudi ari pirang-pirang syaratna sujud. Sab'atun eta aya 7. Ayas juda tegesna kahijian sujud jalma ala sab'ati a'dhain netepan kana 7 pirang-pirang anggahota. Wa antakuna jeung yen bukti naon jabhatu tarangna jalma maksufatan eta anu narima kabuka. Wa tahammulu jeung kudu ngaberatkeun jalma birosihi kana sirahna jalma. Wa adamul huwiyi jeung ulah turun jalma ligorihi kana salianti sujud. Wa la yasjuda jeung yen ulah sujud jalma ala syai'in netepan kana hiji perkara ya taharraku anu usik-usikan ieu syai' biharokatihi usikna jalma wartifau asapilihi jeung ngaluhurkeun kana nu handapna jalma ala alihi jeung ngahandapkeun kana nu pangluhurna jalma wa tumaninatu sareng tumanina fihi dina sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pasal ini yaitu membahas mengenai tentang surutus sujudi, syarat sujud. Nah, dalam salah satu keterangan mengatakan bahwa orang yang dipikir cinta oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu abdun sajidun, hamba yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sujud kepada berhala, bukan sujud kepada selain Allah, tapi kita itu harus sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaannya, kenapa dalam sholat sujud itu 2 kali? Beda dengan ruku. Kalau ruku 1 kali, tetapi kalau sujud 2 kali. Nah, Syekh Nawawi mengatakan dalam kitab Sulamun Najat, kenapa kita sujud 2 kali? Saenyana sujud 2 kali itu lebih banget tawadunya. Jadi nandakan kita itu harus tawadu, lebih banget tawadunya. Sujud 2 kali, beda dengan ruku. Lihat dalam kitab Sulamun Najat. Nah, guru saya pernah mengatakan Kiai Haji Sodikin, yaitu orang yang dekat dengan Allah itu dalam sholat, yang lebih dekat dengan Allah itu ketika sholat dalam sujud. Nah, perlu diketahui, Kiai Nurdin Ghazali guru saya pernah mengatakan, ada orang yang sujud, contoh, terkadang ada orang tarangnya itu selalu hitam, ininya itu selalu hitam. Nah, guru saya Kiai Nurdin Ghazali pernah mengatakan itu kan ada dua penyebab. Bisa-bisa kalau ada seseorang ininya tarangnya hitam itu bisa-bisa yang pertama itu adalah min atharis sujud, tapak sujud. Nah, yang pertama, ataupun nomor kedua, apabila seseorang ininya hitam bisa-bisa dicabok setan. Kalau yang kedua, jadi intinya apabila seseorang ininya hitam, tarangnya, jabahnya hitam, itu bisa-bisa min athari sujud, dari tapaknya sujud, ataupun yang kedua dicabok setan. Nah, guru saya pernah mengatakan seperti itu dalam ininya
terkadang ada yang hitam. Nah, lanjut saya membahas tentang syarat sujud. Itu ada berapa syarat sujud? Yaitu sab'atun, ada 7. Yang poin yang pertama itu ayasjudu ala sab'ati a'dha, yang sujud jalma dalam 7 anggota. Jadi kalau kita sujud itu pasti 7 anggota yang berfungsi. Apa 7 anggota itu? Tangan, 2 tangan, terus ini jabhah, terus lutut, terus 2 kaki. Itu kan termasuk apa, anggota-anggota sujud. Nah, dalam sujud itu pasti 7. Yang pertama tarang, tambah yang kedua tangan jadi 3, terus lutut ada 2, 5, terus kaki 2 jadi 7. Itu kan anggota dalam sujud. Nah, pembahasannya dalam anggota sujud nanti pasal yang akan datang. Itu kan yang pertama itu ayasjudu ala sabati a'dha, yang sujud jalma harus sujud dalam 7 anggota yang saya disebutkan barusan. Yang kedua wa antakuna jabhatu maksupatan, dalam sujud itu kita itu harus apa? Jabhatu maksupatan, ininya jabahnya, tarangnya itu harus kebuka. Nah, ininya tarangnya, kalau dalam bahasa Sunda tarangnya itu harus kebuka. Seperti apa? Contoh, nah ininya kan harus di apa? Jangan sampaikan ada rambut sahlai ke sini. Kalau ada rambut sahlai ke sini maka sholatnya tidak sah. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Ininya harus kebuka. Nah, fungsi dari Turki kopiah ininya kan harus ketutup. Nah, rambutnya harus ketutup, jangan ada selai 2 helai, jangan. Nah, untuk kalian semua para penonton, guru saya pernah mengatakan dibaguskan ketika kita mau ke WC itu harus ada tutup. Harus ada tutup. Seperti apa? Bisa kopiah kalau ke WC, bisa pakai anduk kalau tutup-tutupnya. Kalau mau menjadi orang yang warok, kalau mau menjadi orang yang apik. Karena kenapa? Karena menjaga hafalan. Kemana-mana pun kalau bisa memakai kopiah, menjaga hafalan, takut lupa kalau bisa. Nah, itu guru saya pernah mengatakan seperti itu. Nah, jabhatu maksupatan, dan harus kebuka ininya tarangnya. Jangan sampaikan ketutup ketika sholat, ketutup gini seperti gini, kan tidak pantas. Tetapi kan ininya harus keginiin. Karena kenapa? Karena ininya kan harus kebuka. Itulah dalam anggota sujud. Yang selanjutnya dalam sujud itu wattahamulu bi ra'sihi, kudu ngaberat kenjalma karena sirahna. Jadi kita itu harus memberatkan yang atas, yang ini kan harus memberatkan, harus berat. Bi ra'si karena sirahna. Jadi yang atas itu harus dikebawahkan. Yang atas itu harus dikebawahkan dan yang bawah harus dikeataskan. Nah, dalam sujud itu wa adamul khuwili ghairihi, dan jangan sampaikan kita turun karena salianti sujud. Jangan. Kalau kita mau turunnya mau sujud ya sujud, harus diniatkan dalam hati. Kalau mau turunnya sujud ya sujud. Jangan sampaikan turun itu tidak berniat sujud, harus ada sujud. Jangan sampaikan niatnya tidak sujud. Wa adamul khuwili ghairihi, dan jangan sampaikan kita condong ataupun turun karena salianti sujud, bikin salianti sujud. Jadi kalau kita mau sholat pasti turunnya itu niatan sujud. Nah, dalam anggota sujud itu ininya yang atas harus diberatkan ke bawah dan yang di bawah pantat bisa dikeataskan dalam sujud. Wala yasjuda ala syai'in, dan jangan sampaikan sujud kita kepada sesuatu yataharraku biharokati, bergerak biharokatiku gerakanana. Jadi jangan sampaikan kita sujud itu tempat sujud itu bergerak, jangan sampaikan seperti itu. Biharokati ku gerakanana, jangan sampaikan bergerak tempat sujudnya.
atau sujud dalam bantal ataupun sujud selain bantal, banyak contohnya. Nah, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Yang selanjutnya wartifa'u asapilihi, jeung kudu ngaluhurkeun kana nu handapna jalma ala alihi, kana ngahandapkeun kana nu pangluhurna. Dalam arti kalau kita sujud itu yang atas ini harus dikebawahkan, yang bawah harus dikeataskan. Nah, seperti itu dalam sujud. Yang atas harus dikebawahkan, yang bawah harus dikeataskan. Nah, dalam sujud itu kan tadi saya mengatakan wa antakuna jabatu maksufatan, dan kita harus kebuka ininya. Kecuali ada kecuali kalau kita ada luka di sininya tidak apa-apa diperban. Tidak apa-apa kalau diperban ada luka-luka, tidak apa-apa. Kalau tidak ada perban, sehat-sehat orangnya, ya ininya harus kebuka. Tetapi kalau tidak ada perban, kalau semisalnya ada luka diperban, ya gak apa-apa. Ininya gak apa-apa kalau ada perban, kalau ada luka. Kalau tidak ada luka maka harus kebuka semuanya. Yang selanjutnya wat tumaninatu fihi, dan kita itu harus tumaninah. Tumaninah dalam apa? Dalam waktu sujud harus tumaninah. Jangan sampaikan tidak tumaninah. Jangan sampaikan tidak tumaninah. Harus tumaninah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tunggu dulu tumaninah seukuran subhanallah. Kenapa? Yang jadi pertanyaannya dalam sujud itu membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dulu ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, yaitu surat al-a'la, Kangjeng Nabi memerintahkan kepada umatnya ij'aluha fi sujudikum, dan harus jadikan pada sujud-sujud anjen, yaitu membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, dalam sujud itu kita itu harus tumaninah. Jangan sampaikan tidak tumaninah, harus tumaninah. Sukunu ba'da harokatin. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada salah ataupun ada kekurangan bisa diketik dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.